Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 SMA halaman 34 sampai 36. Nah, ini dia terjemahannya. Nah, di sini bisa kita lihat kita masuk kepada bagian B, yaitu building block, membangun pemahaman terhadap materi yang sedang kita pelajari di bab ini. Nah, ini ada invitation, undangan, tipe-tipe undangan. Ada yang bentuk formal, jadi tipenya ada dua, formal dan informal, tidak resmi. Ya, yang satu resmi, satu tidak resmi. Nah, ini dia formal invitation, undangan resmi. Nah, undangan formal adalah undangan yang mengikuti, ya, yang mengikuti bentuk, ya, bentuk, gaya, ya, nada atau gaya yang sesuai yang telah ditetapkan, ya, yang sesuai dengan norma-norma, kebiasaan atau nilai yang ditetapkan. Nah, itu dia. Jadi sudah jelas gayanya seperti apa, kata-kata yang dipakai seperti apa, dan bentuknya seperti apa, jelas. Jadi baku. Ini menurut buku Webster's terbitan tahun 2012. Nah, lanjut. Sebagai contoh, nah, undangan pada pembukaan sebuah sekolah. Ini resmi nih. Ya. Undangan perayaan atau wisuda. Wisuda itu juga resmi. Undangan pesta pernikahan dan sebagainya, acara-acara resmi. Itu dia bentuk fungsi undangan itu dipakainya. Nah, format umum dari undangan formal. Nah, baris pertama adalah nama orang yang mengundang, ya. Yang baris kedua, permintaan untuk hadir, ya. Baris ketiga, nama orang yang diundang. Baris keempat, ya, occasion, kesempatan, ya, kesempatan atau waktunya, ya, tempat. Bukan, occasion ini semacam penyebabnya, ya, penyebab kenapa kita mengundangnya. Nah, itu dia cocoknya. Yang kelima, waktu dan tempat. Waktu, ya, dan waktu dan tanggal ini, ya. Kapan kejadian itu, ya, atau acaranya kapan, waktu. Yang baris ke-6 itu tempat acara. Baris ke terakhir adalah permintaan untuk dibalas atau konfirmasi kehadiran. Nah, masuk ke halaman 35, fungsi sosial. Mengundang orang dalam peristiwa atau kejadian-kejadian formal dan sosial. Itu dia. Jadi fungsinya untuk mengundang seseorang dalam acara-acara formal. Karakteristik tata bahasa, ya. Karakteristiknya, kata-katanya sederhana, ya, tepat dan ringkas. Jadi tidak bertele-tele. Informasinya detail, ya, lengkap, ya. Nah, lanjut. Dan nada dalam undangan tersebut harus terkesan ramah dan tulus. Jadi kata-katanya harus dipilih secara hati-hati. Nah, gaya penulisannya juga harus dalam bentuk formal.
Nah, ini layoutnya, format ya, susunannya ya, alamat, pengirim, dan penerima. Artinya alamat dari siapa yang mengundang dan yang diundang. Dan salutation itu sapaan. Nah, lantas masuk ke bagian utamanya atau bagian tengahnya itu body ya. Nah, apa isinya? Pernyataan kepada siapa undangan itu diberikan dan oleh siapa. Jadi jelas siapa yang mengundang dan siapa yang diundang. Kemudian alasan diundang, apa acaranya. Kemudian tanggal, waktu, tempat, dan RSVP bahasa Prancis, Réponses s'il vous plaît, berarti mohon konfirmasi atau ditanggapi. Dan terakhir ada tanda tangannya. Nah, format dalam amplop ya, jadi undangan ini dimasukkan ke dalam amplop. Jadi format amplopnya itu ya sama ya caranya dengan amplop di sebuah surat ya, yang mana si penerima di tengah amplop terletaknya ya, di tengah amplop. Jadi misalnya amplop di sini, maka dia itu di tengah-tengah seperti ini. Amplopnya seperti inilah misalnya kan. Nah, maaf. Jadi di tengah-tengah. Dan si pengirim ya di sebelah kiri atas amplop terletaknya. Nah, cara menyusun informasinya. Yang pertama, alasan mengundang orang lain atau yang mengundang orang tersebut, informasi detailnya tentang peristiwa atau pestanya apa, kemudian meminta teman untuk datang dengan menggunakan nada yang ramah dan sopan ya. Lanjut, ini contohnya. Ini direksi Yayasan Indonesian Educational, Yayasan Pendidikan Indonesia, meminta kehadiran ya Mr. dan Mrs. Rahmat Riyadi pada makan malam amal di hari Sabtu ya, tanggal 23 Desember di Sultan Hotel Ballroom. Nah, ini proceed benefit the educational fund, ini hasil keuntungan dana pendidikan. Nah, ini RSVP-nya. Jadi kalau misalnya Mr. dan Mrs. Rahmat Riyadi ini mau hadir, nah dia bisa menghubungi si Edo, atau tidak hadir, dia bisa menghubungi si Edo di nomor telepon ini atau lewat email bisa ke sini. Nah, dan juga dijelaskan pakaian yang digunakan adalah baju batik. Nah, itu isi dalam undangan. Nah, ini did you know, tahukah Anda, undangan resmi atau formal ditulis di sebuah kartu ya. Teksnya itu ditulis dalam tulisannya itu ya, dalam kaligrafi ya. Seperti ini kaligrafi ini ya. Tulisan fontnya kaligrafi. Nah, itu dia. Kalau ini fontnya tidak kaligrafik. Ini formal biasa. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.